Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Musim politik pemilu 2024 sudah berlalu. Gejolak-gejolak politik juga sudah berlalu. Isu politik nasional, isu-isu kepartaian, tidak ada yang terlalu merebak menjadi komunitas pembicaraan yang seru. Semua tertuju kepada bencana yang kemarin terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat. Sampai tiba-tiba nih datang kabar dari Partai Golongan Karya, Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajeksa, tidak lagi menjabat. Bang Ijek digantikan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, politisi nasional Partai Golkar, Wakil Ketua Umum DPD yang juga anggota DPR RI. Ahmad Doli Kurnia berdasarkan surat DPP Partai Golkar ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT. Ya, hari ini sudah hadir bersama saya di Jumpa Tengah Tribun Medan Bang Ahmad Doli Kurnia. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua, khususnya para Tribuners. Iya, Bang, ini mungkin saya langsung saja nih. Ini pertanyaan yang saya kira memang harus saya tanyakan di awal-awal sekali nih Bang ya. Pertama, kenapa harus ada PLT? Reporter kami nih di Jakarta kemarin sempat mewawancarai Bang Ijek, dan beliau dari reaksi pertamanya itu bilang kaget gitu, kaget. Jadi diksi kaget ini kan secara harfiah menandakan beliau tidak menyangka. Apakah jangan-jangan tidak mengetahui keputusan ini keluar gitu. Nah, yang kedua ini kenapa Abang yang ditunjuk? Mungkin itu dulu Bang. Oke. Ya, pertama begini, Partai Golkar ini kan salah satu partai terbesar dan tertua ya di Indonesia. Kita sudah 80 tahun lebih. Nah, jadi kita ini mengurusi partai sangat serius dan wide-nya itu luas. Nah, dalam setahun kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Bahlil Lahadalia ini kan memang di tahun-tahun pertama selalu tema besarnya konsolidasi organisasi. Dan salah satu konsolidasi organisasi itu adalah secara formal kita melaksanakan musyawarah daerah di provinsi, kabupaten, kota, terus sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Nah, kita sampai saat ini dari 38 provinsi sudah menyelesaikan 30 provinsi se-Indonesia. 30 provinsi. Dan memang harus jujur diakui agak slow ya, karena memang di dalam ADRT itu kita memang diminta setelah Munas 3 bulan. Setelah Munas itu harus sudah selesai semua provinsi, 3 bulan kemudian kabupaten kota dan seterusnya. Nah, itu memang terjadi karena memang dinamika nasionalnya juga tinggi kan. Soal Pak Ketua Umum kita kan menjadi salah satu di kabinet. Urusan-urusan kenegaraan menuntut memang fokus kita Golkar khususnya memberikan dukungan penuh pada pemerintah gitu. Jadi kita harus atur-atur lah. Nah, syukur alhamdulillah sudah 30, tinggal sisa 8 lagi. Nah, tentu kita pakai perspektif secara nasional melihatnya, nggak satu-satu, nggak sumut aja, nggak apalagi gitu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu dalam rangka untuk mempercepat proses yang 8 ini, nah kemudian DPP kemarin rapatnya sebenarnya sudah sebulan yang lalu. Sudah sebulan yang lalu. Nah, dengan mempertimbangkan bagaimana supaya semua dinamika ini terkendali, terutama yang 8 ini, dan kemudian harus dijaga harmonisasi ya. Nah, harmonisasi ini bukan antara satu provinsi ke bawahnya saja, tapi harmonisasi ini terhadap semuanya, ya kan? Ini kan saling terkoneksi nih 38 provinsi yang lain ini. Nah, makanya dengan pertimbangan tentu kan DPP khususnya Ketua Umum Pak Sekjen itu kan punya banyak informasi. Kemudian perlu juga banyak analisis berdasarkan informasi-informasi itu, dan kemudian pertimbangan sampailah pada akhirnya ngambil kebijakan ada 2 daerah yang di PLT kan, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Nah, harapannya
kebijakan ini bisa mempercepat 8-8-nya segera bisa dilaksanakan musyawarah daerah. Makanya kita juga waktu itu, termasuk saya yang diminta untuk jadi pelaksana tugas di Sumatera Utara ini, tidak minta kepada ketua umum, ya saya tidak mau jadi PLT lama-lama gitu. Apalagi saya kan sudah punya pengalaman jadi pelaksana tugas ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara ini 3 tahun. Oh, sudah pernah sebelumnya. 2018 2021. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa saya juga tidak tahu. Artinya itu kan pertimbangan ketua umum. Mungkin karena Abang pernah sebelumnya. Mungkin bisa jadi pertama saya memang asli orang Medan. Saya lahir besar di Medan, berkembang di Sumatera Utara. Kemudian saya terpilih juga jadi anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara. Dapil berapa, Bang? Dapil Sumut 3 kan. Sumut 3 ya. Berarti arah ke kemudian mungkin juga karena saya pernah jadi PLT di sini. Dan memang sekarang saya sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu untuk wilayah Sumatera. Berarti klop lah. Jadi mungkin dengan pertimbangan itu akhirnya mungkin DPP Pak Ketua Umum minta saya jadi pelaksana tugas. Dengar-dengar sempat menolak, Bang? Iya, jadi sebetulnya saya ini putusan ini kan sudah sebulan yang lalu, setelah 8 harian ya. Dan saya ini sudah sebelum ini udah 3 kali jadi PLT. Jadi diawali tahun 2018 2021 itu 3 tahun di sini di Sumut. Habis itu saya dikasih tanggung jawab sebagai pelaksana tugas ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua 4,5 tahun. Lama ya? Lama. Waktu itu agendanya bukan hanya agenda internal Golkar, tapi juga di sana kan dinamika tinggi waktu itu soal pemekaran 4 provinsi baru. Karena waktu itu saya juga sekaligus sebagai ketua Komisi 2 DPR RI. Jadi memang fokus itu. Terus kemudian mempersiapkan pileg yang memang ada provinsi barunya. Terus kemudian pilkada yang ada provinsi barunya lagi gitu. Jadi jadi tugas saya waktu itu makanya lama, bukan hanya urusin partai tapi urusan setanah Papua lah, bagaimana merapihkan di sana supaya terjaga gitu kondusivitas, tetap menjadi negara yang bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada misi. Makanya agak lama. Kemudian setelah itu saya ditunjuk jadi PLT di Golkar Riau. Nah, waktu itu juga saya udah bilang saya nggak mau lama. Waktu itu seminggu saya. Cepat. Ya, ini cepat berkebalikan ya dari Papua ya. Seminggu ya. Kenapa bisa cepat? Ya memang waktu itu ya saya secepat mungkin lebih bagus. Ini juga sebetulnya saya targetkan, kalau kan ini sekarang sudah 1 bulan yang lalu ya. Keputusannya. Nah, SK itu kemarin ditandatangani tanggal 14 Desember. Jadi artinya sudah 9 hari yang lalu. Nah, kalau waktu itu misalnya dikasih pada saat itu, mungkin saya akan laksanakan hari ini, rencana saya. Hari ini 23. Artinya sebelum Natal lah. Karena kalau besok kan orang udah malamnya udah ke gereja kan. Nah, tapi karena saya diserahkan SK-nya itu kemarin kira-kira 4 hari yang lalu, hari Kamis. Terus hari Sabtunya ada Rapimnas. Nah, Rapimnas saya itu pertama kali sebagai pelaksana tugas mewakili Sumatera Utara. Ya baru kemarin saya bisa ke sini hari Senin. Nah, makanya Senin kemarin saya langsung gelar rapat di kantor Golkar. Pleno ya. Rapat harian. Menyampaikan, membacakan secara formal surat keputusan itu kepada teman-teman DPD provinsi yang sekarang itu. Jadi relatif saya baru bekerja per hari kemarin sebetulnya. Jadi kan nggak mungkin 2 hari. Baru 2 hari berarti ya. Formal resmi kerjanya di Medan kira-kira gitu. Benar. Memang berarti sangat mepet waktunya ya kalau hari sesuai perencanaan Abang itu ya. Apalagi lusa udah Natal, habis nyambut tahun baru. Benar. Oke.
Bang, ini kemarin kan rapat harian tuh ya, namanya rapat harian, dan setelah rapat itu Abang ada berbicara lah kepada rekan-rekan wartawan ya. Ini ada, saya kutipkan ini sedikit Bang, ada pernyataan Abang kemarin bahwa penunjukan PLT merupakan kebijakan DPP Golkar yang bertujuan agar proses Musda nantinya berjalan lancar, demokratis, serta tidak terganggu oleh dinamika dan konflik internal partai. Nah, mungkin saya highlight yang kalimat terakhir itu Bang, tidak terganggu dinamika dan konflik internal partai. Nah, ini mungkin orang banyak bertanya-tanya nih Bang, ini konflik internal partai apa memang ada gitu Bang? Karena kalau kita lihat dari kacamata di luar partai, ya sepertinya baik-baik aja kan. Kemarin menang toh di sini, kemudian bahkan menang rekor ya kalau nggak salah ya, jumlah suaranya. Kemudian Pak Prabowo Gibran juga menang di sini sebagai yang diusung oleh Golkar. Ini kira-kira konfliknya di mana itu Bang? Sebetulnya bukan terjadi konflik. Kita mengantisipasi, menghindari saja. Mau menghindari. Ya. Jadi saya kemarin jelaskan ada 3 hal tugas saya. Tugas pertama saya yang utama itu adalah mempersiapkan penyelenggaraan Musda ya. Secepat mungkin dan sebaik mungkin gitu. Nah, tentu nanti kita akan lalui proses. Kemarin saya sampaikan di rapat itu akan melakukan revitalisasi kepengurusan dulu, ya. Baru nanti kita bentuk panitianya. Nah, berkaitan dengan revitalisasi itu, yang kedua tugas saya yang diminta oleh DP Partai Golkar itu adalah untuk mengharmonisasi semua potensi kader Partai Golkar yang ada di Sumatera Utara. Jadi kalau selama ini, dan memang terlihat ya, masih banyak sebetulnya potensi-potensi kader Partai Golkar yang tidak atau belum terakomodir dalam kepengurusan yang kemarin selama 5 tahun ini. Yang mereka tidak masuk di kepengurusan, mereka tidak dilibatkan dalam program-program partai gitu. Nah, tentu kan ini potensi yang sayang nggak kalau kita tidak konsolidasikan ulang gitu. Nah, makanya tugas saya itu adalah nanti akan menggabungkan ya apa yang sudah dibangun selama 5 tahun ini, kepengurusan yang jumlahnya 200-an itu. Nah, nanti ada teman-teman lagi yang selama ini kita tahu punya potensi besar tapi tidak dimasukkan, nanti kita akan masukkan. Nah, sehingga nanti pasca musyawarah daerah itu tidak lagi ada tidak lagi ada kader yang tidak terakomodir, tidak lagi ada potensi yang terbuang untuk menghadapi pemilu 2029. Gitu. Itu yang tadinya maksud saya itu sebenarnya. Jadi bukan konflik atau tidak ada. Kita justru mau melangkul semua dulu. Gitu. Itu tugas saya datang ke sini. Tugas saya datang ke sini adalah mengumpulkan semua potensi-potensi kekuatan untuk jadi satu menghadapi Musda, dan habis Musda ayolah sama-sama semua. Jangan lagi ada potensi-potensi yang tidak diajak gitu. Nah, yang ketiga adalah tugas saya tetap melanjutkan program yang selama ini mungkin belum tertunaikan, termasuk khususnya kan Sumatera Utara ini termasuk daerah yang terkena dampak bencana banjir kemarin. Tapteng dan Partai Golkar salah satu partai yang sejak awal itu concern menangani masalah banjir ini. Kita datang ke Aceh, datang ke Sumatera Utara, datang ke Sumatera Barat. Bahkan saya waktu itu pada saat di awal-awal saya sedang di Aceh 1 minggu. Saya langsung konsolidasi semua kekuatan partai untuk fokus bantu penanganan bencana itu. Nah, tentu kami di Sumatera Utara nanti tugas saya adalah kembali mengumpulkan kekuatan itu. Saya nanti malam rapat dengan fraksi. Nanti akan kita koordinasikan antara fraksi DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan semua jaringan partai untuk membantu pemerintah menangani penanggulangan bencana sampai nanti tahap rehabilitasinya. Nah, ini yang mungkin dalam waktu singkat di masa kepengurusan saya sebagai PLT yang akan kita lakukan. Ya. Bang, tadi tertarik aku yang kedua tadi, poin kedua terkait dengan kader yang punya potensi tapi selama ini berada di luar. Nah,
mereka kan akan dicoba untuk ditarik masuk. Ini pertanyaannya, kalau yang sekarang sudah di dalam gimana Bang? Apakah misalnya kalau di dalam itu memang ada yang potensi punya kemampuan bagus gitu, apakah dia akan tetap di dalam atau gitu? Oh ya, kemarin saya sampaikan di dalam rapat itu juga, saya pastikan tidak ada satu orang pengurus pun yang akan saya keluarkan, ya kan, mereka kecuali kalau yang tidak bersedia ya, yang mengundurkan diri, ya kan, ya, kan ya, kita ya. Kan kita nggak bisa paksa, iya benar, kita harus hormati keputusannya gitu loh, ya. Jadi ya nggak mungkin niat saya itu kan mengundang semua orang masuk, ya kan, nggak mungkin logika lanjutannya adalah mengeluarkan yang sudah ada, gitu. Logika lanjutannya pasti ya menggabungkan yang sudah ada dengan yang nanti akan masuk, gitu. Jadi saya pastikan kita mulai dengan suasana yang baru yang kita bisa bangun kebersamaan yang selama ini mungkin ada teman-teman yang di dalam, ada teman-teman yang di luar. Nah, kita bangun lagi kebersamaan itu, San. Jadi saya pastikan tidak akan ada teman-teman yang sekalipun misalnya ada yang kasih pernyataan, komentar segala macam ya tentang kebijakan ini, yaitu hal yang biasa aja. Tidak membuat kita harus menjadi bermusuhan dan kemudian kita mengeksklud potensi-potensi itu. Iya. Ada juga narasi solidaritas gitu Bang. Gimana menurut Abang itu? Solidaritas bahwa ini kan ketua yang lama tidak lagi menjabat gitu. Ada, aku lihat dibaca di media-media sosial gitu. Oh, kita solidar sama ketua lama. Gimana tuh menurut Abang? Iya, itu mungkin itu salah satu yang menjadi tugas saya tadi itu, ya. Solidaritas sesama individu, saya kira sesuatu yang baik saja, yang wajar saja. Ya kan, kita punya teman sejak lama, sejak ini gitu. Tapi kan ini sekali lagi saya katakan, keputusan ini bukan keputusan urusan pribadi, tapi ini keputusan organisasi. Keputusan organisasi itu kan sifatnya kolektif kolegial, dan kepentingannya pasti kepentingan yang jauh lebih besar, kepentingan partai. Jadi saya mau memastikan keputusan ini diorientasikan untuk tetap menjaga kebesaran dan nama baik Partai Golkar. Nah, kalau udah di situ, ya kita harus ketemu semua. Solidaritas yang paling utama, yang paling besar itu adalah menjaga solidaritas untuk partai, bukan untuk orang per orang, gitu. Makanya saya katakan saya menghargai kalau ada teman-teman yang menunjukkan solidaritasnya. Ya, apalagi kita sama-sama tahu mereka udah berteman lama, hidup bersama dan segala macam gitu ya. Tetapi kekuatan atau potensi kita untuk tetap memberikan kontribusi terbaik buat partai itu nggak boleh hilang. Nah, itu yang mungkin nanti akan saya bangun komunikasinya ke arah sana, kira-kira gitu. Mungkin agak sensitif nih Bang. Kalau dipandang sensitif ya. Ini beredar isu nih, keluarnya surat DPP itu kalau dibilang merupakan sinyalemen bahwa DPP itu menginginkan ketua Partai Golkar Sumut ke depan next adalah kadar-kadar tertentu gitu. Apakah betul gitu? Tadi saya katakan bahwa Partai Golkar ini kan partai yang sudah lama dan teruji lah. Kita melewati fase-fase yang dinamika yang pasang surut, ya. Jadi kita punya pengalaman, bahkan sebetulnya kalau bicara tentang soal demokrasi, salah satu yang mendorong proses reformasi di mana intinya adalah menjalankan demokrasi secara substansial itu kan dimulai dari Partai Golkar. Oh, benar. Ya, dulu kita menawarkan konvensi, terus kemudian kita berubah dari Golkar ke Partai Golkar, segala macam gitu. Dan selama sejauh ini proses dinamika demokrasi di Partai Golkar itu tetap bisa berjalan. Nah, jadi kalau berkaitan dengan soal musyawarah daerah,
sebenarnya itu tergantung dari aspirasi yang berkembang dari bawah. Ya. Jadi pengalaman kami, saya lah terutama, sebetulnya tidak pernah ada ya soal keinginan putusan tertentu yang sifatnya top down gitu. Itu selalu dari proses dari bawah. Dari bawah. Nah, tinggal penempatannya saja. Jadi kadang-kadang kan proses demokrasi itu kan bisa panjang, bisa cepat. Artinya kalau bisa panjang, bisa cepat itu, kalau panjang ruangnya bisa banyak-banyak proses ininya. Kalau pendek waktunya mungkin ruangnya cuma satu. Yeah. Maksud saya gini, bisa jadi proses yang pendek itu cuma hanya berdinamika pada saat dibuka musdanya sampai selesai musdanya. Nah, tapi kalau waktunya panjang, ini kan ada ruang-ruang lain yang bisa dibicarakan secara demokratis juga, sampai pada nanti pada ruang yang terakhir itu mungkin sudah punya beberapa opsi-opsi misalnya gitu. Nah, itu kita biarkan mengalir saja. Jadi kan memang karakteristiknya beda-beda di setiap kabupaten, di setiap provinsi dan kabupaten kota itu dinamikanya. Ada yang bisa tadi jangkanya panjang, ada jangkanya pendek, segala macam. Jadi intinya adalah saya pastikan nanti prosesnya saya akan membuat sedemokratis mungkin. Karena sampai saya ditunjuk sebagai PLT ini nggak ada titipan-titipan arisan ini gitu. Apalagi kan saya katakan tadi awalnya saya juga tadinya tidak bersedia sebenarnya saya, karena saya udah pernah jadi PLT lama 3 tahun di sini, saya udah baru menyelesaikan 3 PLT, masa mau lagi gitu. Tapi karena memang ini arahan dan instruksi ketua umum, diputuskan dalam bentuk DPP, ya saya harus jalankan, dan saya pastikan prosesnya bisa berjalan secara demokratis. Mungkin ini perlu saya tanyakan juga, ini titipan sebenarnya Bang dari beberapa teman yang awam lah, katakanlah awam politik ini, karena sudah di PLT kan begitu, ketua yang lama apakah tidak bisa mencalonkan kembali? Bisa. Oh, bisa. Tidak ada larangan. Karena kemarin kan muncul pernyataan dari sekjen, mungkin sekjen DPP itu, bahwa ketua yang lama itu Pak Ijek akan mendapatkan jabatan di DPP katanya begitu. Nah, jadi orang kan akan berpikir, oh karena udah dapat jabatan di pusat, nggak mungkin lagi dong ke daerah gitu. Gimana? Iya, memang salah satu yang dibicarakan kenapa diambil kebijakan soal PLT ini, karena memang DPP menganggap seperti yang mempertimbangkan seperti yang sampaikan oleh saudara sekjen itu, kan Pak Ijek ini sekarang sudah jadi, saudara Ijek ini kan sudah jadi anggota DPR RI dan aktif. Bahkan banyak sering tinggal di Jakarta kan anggota DPR RI. Nah, makanya potensi yang ada dalam diri saudara Ijek ini dinilai akan lebih jauh optimal kalau memang dia ditempatkan di DPP, di pusat, di DPP. Jadi itu memang sudah dibicarakan dan menjadi salah satu pertimbangan. Ya. Walaupun kalau tadi pertanyaannya apakah masih bisa, nggak ada larangan dalam ADRT kita dan segala macam, nggak ada larangan. Karena kan itu tadi saya katakan, ini kan prosesnya proses yang sangat demokratis, gitu loh. Cuman nanti ya yang nggak boleh itu rangkap jabatan aja, gitu. Kalau misalnya, tapi kan sekarang saudara Ijek kan belum masuk DPP kan, nanti kan kita. Kalau di DPR nggak masalah ya? DPR nggak ada masalah. Kalau di DPR nggak ada masalah, itu kan di luar struktur partai. Gitu. Jadi DPP beranggapan bahwa potensi yang dimiliki oleh saudara Ijek itu mungkin akan lebih optimal kalau misalnya dia bantu kami di DPP. Bang, kalau sejauh ini di kader-kader di Sumatera Utara, apa sudah ada yang mencuat untuk menjadi calon? Ada beberapa orang kah? Ya kan sebetulnya dinamika ini sudah, jadi gini, di Golkar itu jangankan dimulai
Tadi kan saya katakan tahun ini tahun konsolidasi. Iya. Isinya musda-musda. Nah, jangankan sudah dinyatakan formal tahun ini musda, sebelum itu pun kan udah ada pasti ancang-ancang, karena kan kita kadernya banyak ya. Jadi kan 2 tahun, 3 tahun sebelum Munas, sebelum Musda, provinsi, kabupaten, kota, itu kan sudah mulai ada tuh pembicaraan, oh nanti kayaknya bagus ini gitu. Ya pasti ada lah, pasti ada di di dalam setiap Musda, apalagi sekarang sudah mulai mendekat-dekati kan di musyawarah daerah ini. Sudah ada lah mulai muncul-muncul. Tapi saya tidak belum merespons ya. Jadi biarkanlah itu berdinamika pada stakeholder yang votersnya nanti kan. Itu kan di kabupaten kota sama ormas-ormas gitu. Nah, biarkan saja siapa yang masih yang berkeinginan, silakan aja dulu membangun komunikasi sama para pemegang hak suara itu. Ya. Satu lagi nih Bang yang sensitif nih. Saya sendiri sih agaknya kurang logis ya sebenarnya, tapi ya mau nggak mau harus saya sampaikan karena ini terus menggelinding sih, ini kayak bola salju nih, makin lama makin besar ya, terkait kepala daerah kita Pak Bobi. Ini ada disebutkan bahwa ini gejolak di Partai Golkar ini ada campur tangan dia, katanya. Gimana Pak? Ya, saya sih cukup menyayangkan sebenarnya ada yang mengembangkan opini seperti itu. Ya kan, ada yang bilang ini untuk memuluskan agenda Pak Bobi nanti di 2009 di Pilkada 2009 gitu ya. Terus makanya kemudian dari sekarang sudah mau dipersiapkan sama macam itu. Nah, pertama saya mau tegaskan bahwa sekali lagi Partai Golkar ini hidup besar sampai sekarang, punya sejarah panjang, karena Partai Golkar tahu menempatkan posisinya sebagai sebuah partai politik yang ya dalam setiap pengambilan putusannya itu mandiri, independen gitu ya. Walaupun kita selalu membangun komunikasi dengan semua potensi kekuatan politik dari mana saja, ya kita bebas bisa berkoalisi dengan partai politik mana saja, kita bisa memberikan dukungan kepada tokoh kader bangsa mana saja, ya kan, dan itu kita udah lewati semua 80 tahun. Nah, dan itu masih kami pegang teguh. Jadi setiap pengambilan putusan kita itu selalu berdasarkan pertimbangan masalah internal, ya, bukan masalah eksternal. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bobi kan kader Gerindra, gitu, ya kan, dan sudah dinyatakan secara terbuka gitu. Jadi ya hubungan tadi, kembali yang pertama tadi, hubungan Partai Golkar dengan partai-partai yang lain, termasuk tokoh-tokohnya, yaitu hubungan yang equal saja, hubungan kerjasama politik. Ya, apalagi Pak Bobi sebagai gubernur, tentu kebijakan-kebijakan yang bagus kita dukung. Apalagi kita dulu termasuk yang mengusung Pak Bobi kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya ada yang kurang pas dengan dasar kepentingan rakyat dan bangsa dan negara gitu, ya tentu kami akan menyampaikan pandangan yang bisa kritik, bisa saran dan segala macam. Jadi itu hubungan komunikasi politik dan hubungan pemerintahan yang harus kita jalani secara formal dan biasa saja gitu. Nah, yang ketiga, event politiknya masih lama, 2029 ya. Yang lebih lucu lagi, sekarang ini kan kita sedang mendiskusikan, jangankan bicara tentang orangnya, sistemnya aja kita belum putuskan gitu loh. Sistem pemilunya ya, pilkada betul, sekarang misalnya kalau bicara tentang pilkada sekarang lagi berdebat antara apakah tetap langsung atau dipilih DPRD gitu betul. Kan. Jadi aturan mainnya aja kita belum setuju kayak gimana. Kalau kita udah bicara tiba-tiba soal orangnya itu kan jadi jauh sekali. Terlalu jauh. Betul. Jangan-jangan nggak ada pilkada. Iya kan? Nah, gitu. Jadi jangan kita membuat sesuatu yang opini berlebihan, yang terhadap sesuatu yang
bayangan aja kita belum tahu Benar. mau apa nanti di pilkada 2009 ini. Ada yang bilang 2031 ya kan. Kalau putusan MK kan 2031. Oh di Yang putusan MK yang pemisahan pemilu lokal sama pemilu betul, nasional betul. itu. Ya, gitu. 2031. Jadi waktunya aja kita nggak tahu pilkada kapan gitu. Makanya kok tiba-tiba kita bilang 2029, orang jangan 2031. Namanya netizen, Bang. Iya, jadi nggak, tapi kan itu memang dimunculkan ada pasti ada di belakang itu ya. statement yang menggiring opini ke sana. Nah, pada kesempatan ini saya luruskan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali, ya kan? Apalagi ya tadi kita membicarakan sesuatu yang belum pasti, gitu, ya belum pasti. Ruangannya belum pasti, bagaimana bentuknya dan waktunya kapan. Toh kita udah ngomongin orangnya gitu. Baik. Oke. Bang, terkait Musda aku tanya kembali nih. Waktu pelaksanaannya belum ada tanggal fixnya ya? Iya, jadi nanti saya sekarang sedang mengajukan proses revitalisasi kepengurusan. Nanti setelah diputuskan oleh DPP, saya akan gelar rapat pleno pertama. Di situ nanti akan kita bentuk panitianya. Dan panitia nanti yang akan mempersiapkan sampai menentukan tanggalnya. Sejauh ini kader-kader di Partai Golkar Sumut sudah siap untuk Musda ini? Insya Allah. Jadi, menerima semua, Bang? Ya mudah-mudahan lah ya. Insya Allah saya kan itu salah satu tugas saya untuk bisa semuanya sekarang fokusnya kita menyelenggarakan musyawarah daerah. Teman saya punya ancang-ancang ya. Tidak terlalu lama lah, jadi jangan lewat bulan Januari paling tidak. Tidak lewat bulan Januari. Kalaupun bisa dibuat paling lama minggu kedua. Jadi kalau kan masuk libur panjang itu sekitar tanggal 4, tanggal 5. Jadi kalau misalnya tidak, ya tanggal seminggu setelah masuk libur masa kerja itu kan lebih bagus. Baik. Oke, Bang, terakhir mungkin Abang ingin menyampaikan sesuatu kepada publik, terutama kader Partai Golkar Sumut. Silakan, Bang. Iya, pertama tentu kepada seluruh jajaran Partai Golkar khususnya di Provinsi Sumatera Utara, mari kita hormati keputusan DPP ini. Ini adalah organisasi institusi tertinggi kita di DPP yang tentu harus kita jalankan. Saya yang ditunjuk diberi tugas tentu harus mengamankan kebijakan ini, dan yakinlah bahwa kebijakan ini untuk kepentingan dan kebesaran Partai Golkar ke depan khususnya di Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu mari kita tetap jaga soliditas kita, kebersamaan kita. Saya akan mencoba merangkul semua kekuatan baik yang sekarang ada dan kemudian yang selama ini mungkin belum kita sempat ajak teman-teman kader-kader potensi yang lain untuk menyambut musyawarah daerah yang akan datang, yang insya Allah mungkin laksanakan pada sekitar bulan Januari. Yang kedua, pada masyarakat Sumatera Utara, kami mohon doa dan dukungan supaya ya ini masalah-masalah yang internal, tidak ada urusannya dengan masalah politik dinamika di Sumatera Utara ini, atau apalagi politik pemerintahan ya. Jadi ini murni urusan internal, dan kita akan tetap fokus juga membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk menjalankan agenda-agenda kesehariannya. Apalagi Sumatera Utara kan saat ini saudara-saudara kita di daerah Tapanuli, Langkat gitu ya, masih bertarung, berjuang ya menghadapi bencana. Partai Golkar insya Allah tetap hadir bersama masyarakat di sana untuk membantu mereka sampai tahap rehabilitasi. Saya kira itu. Baik, Bang, terima kasih atas obrol-obrol kita, Tribuners. Demikian jumpa tengah kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam acara yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.